Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pandangan agama Hindu tentang manusia. Untuk itu selamat menyaksikan video kami. Saya atas nama Catherine Marsandabili akan menjelaskan di bagian latar belakang dan rumusan masalah. Adapun yang menjadi latar belakangnya yang setiap agama memiliki konsep atau pandangan mereka yang berbeda-beda tentang manusia. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk beragama. Beragama merupakan kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang. Dalam agama Hindu, manusia merupakan kesatuan antara badan jasmani dan jiwa, atau makhluk yang berpikir, yang kemudian dengan pikirannya menjadikan dirinya sendiri. Baik, kita akan masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian manusia dalam persepsi agama Hindu? Yang kedua, apa tujuan manusia dalam agama Hindu? Yang ketiga, apa tugas dan kewajiban manusia dalam agama Hindu? Dan yang terakhir, bagaimana pandangan agama Hindu tentang manusia dan hubungannya dalam perspektif iman Kristen? Saya atas nama Priliani Priska Langgrini Kakak akan menjelaskan tentang pengertian manusia. Manusia pertama dalam agama Hindu adalah Swabhu, yaitu makhluk berpikir pertama yang mendirikan dirinya sendiri. Secara etimologi, kata manusia berasal dari kata manu yang artinya pikiran atau berpikir. Dalam bentuk genetif menjadi kata manasya, artinya ia yang berpikir atau menggunakan pikirannya. Menurut konsep Hindu, manusia adalah kesatuan antara badan jasmani dan jiwa atau atman, menjadikan ia secara psikofisik atau berkembang. Dalam ajaran Hindu, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan atman. Tubuh mempunyai wujud nyata bersifat fana, sedangkan atman itu bersifat kaka dalam zaman Brahmana. Manusia terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah bagian yang tampak dan kedua adalah bagian yang tidak tampak. Dalam bagian yang tampak terdiri dari 5 unsur, yaitu rambut, kulit, daging, tulang, dan sumsum. Bagian yang tidak nampak terdiri dari unsur-unsur penentu hidup, yaitu napas atau pana, atman atau akal budi, pemikiran manusia, penglihatan atau caksu, dan pendengaran atau stotra. Saya atas nama Fritz Erikson Mangi, saya akan menjelaskan tujuan hidup manusia menurut agama Hindu. Dalam Hindu, tujuan hidup manusia terdapat dalam catur purusarta yang terdiri dari 4 bagian, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Dharma merupakan ajaran kebenaran sebagai pandangan hidup, tuntunan hidup manusia. Artha yaitu kekayaan yang berupa materi, Kama merupakan keinginan, dan Moksa yaitu bersatunya sang diri atau jiwatman dengan yang lebih tinggi atau paramaatman. Saya atas nama Astriani Delvita Muru akan menjelaskan tugas dan kewajiban manusia dalam agama Hindu. Hal pertama yang menjadi tugas manusia adalah menjalankan dharma, menjalankan etika dan ajaran-ajaran yang mulai dilupakan, maka keseimbangan dunia akan terganggu. Tugas dan kewajiban utama manusia adalah mengamalkan dan melaksanakan ajaran dharma atau kebajikan yang utama dengan melaksanakan berbagai yajna demi terjaganya keseimbangan alam semesta. Kita lanjut, dalam Bhagavad Gita telah banyak dijelaskan tentang 4 jalan yang disebut catur marga yoga, 4 jalan yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan lahir batin, yaitu Bhakti Marga Yoga, Karma Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Demikian. Saya atas nama Diana Wining Marsbuku akan menjelaskan tentang bagaimana pandangan agama Hindu tentang manusia dan hubungannya dalam perspektif iman Kristen. Nah, menurut agama Kristen, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari debu tanah dan kemudian diberi nafas kehidupan oleh Allah. Sedangkan manusia menurut pandangan agama Hindu ialah kesatuan antara badan jasmania dan jiwa. Nah, kedua agama tersebut sama-sama berpandangan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpikir atau mempunyai pikiran sehingga mereka tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan juga dikatakan bahwa manusia itu berbeda dari makhluk hidup lainnya,
di mana manusia memiliki kelebihannya sendiri, yaitu diperlengkapi dengan pikiran atau akal budi. Kita akan masuk di bagian kesimpulan. Dari semua penjelasan kami tadi kelompok, kami menyimpulkan bahwa agama Hindu berpandangan bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Nah, agama Hindu memberikan tempat yang utama terhadap ajaran tentang dasar dan tujuan hidup manusia. Agama Hindu sama sekali tidak mengajarkan pemeluknya untuk mengabaikan dunia. Kecenderungan manusia yang lupa terhadap tujuannya karena pengaruh kenikmatan duniawi telah merubah perilaku manusia untuk menyimpang dari ajaran kebenaran. Sehingga setiap manusia telah menentukan sendiri jalan hidupnya, sehingga itu bukan alasan untuk berpaling dari jalan yang telah diyakininya. Dan semua yang dilakukan oleh manusia Hindu pada umumnya untuk pencapaian tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu catur purusa. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati.